Halo semuanya, perkenalkan nama saya Crescentia Atriabella. Saya akan menjelaskan budaya kekerasan versus budaya kasih. Menurut Prof. Dawan Raharjo, istilah budaya kekerasan adalah sebuah contradiction in terminis. Agaknya istilah itu semula berasal dari ucapan penyindir bahwa kekerasan telah membudaya. Maksudnya adalah bahwa kekerasan telah menjadi perilaku umum. Frekuensi pemberitaan di media massa mempertegas bahwa gejolaknya sangat nampak dalam masyarakat. Tindak kekerasan yang umum terjadi bisa dilakukan secara individual maupun secara kolektif atau bersama-sama. Kekerasan yang dilakukan secara kolektif lebih berbahaya dibandingkan kekerasan yang dilakukan secara individual. Karena selain jumlah pelaku lebih banyak, juga karena efek yang ditimbulkan lebih destruktif. Tren tindak kekerasan yang dilakukan secara kolektif yang paling menonjol adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong, Praja, atau Satpol PP, dan organisasi kemasyarakatan atau ormas. Masyarakat Indonesia sangat majemuk secara budaya, etnis, dan agama. Kemajemukan ini apabila tidak dikelola dengan baik dan benar, dapat menimbulkan konflik dan kekerasan. Kekerasan yang sering terjadi di negeri kita menunjukkan rupa-rupa dimensi dan rupa-rupa wajah. Rupa-rupa dimensi kekerasan ada dua, yaitu kekerasan langsung. Kekerasan langsung adalah kekerasan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok aktor kepada pihak lain dengan menggunakan alat kekerasan, dan sering lebih bersifat fisik dan secara langsung. Jelas siapa subjek, siapa objek, siapa korban, dan siapa pelakunya. Seperti contoh pembunuhan, pemotong anggota tubuh, dan lain sebagainya. Jadi, identifikasi paling mendasar tentang kekerasan langsung adalah dengan adanya korban luka maupun meninggal. Yang kedua, kekerasan tidak langsung. Kekerasan tidak langsung adalah kebalikan dari kekerasan langsung, di mana lebih bersifat psikis. Seperti contoh kasus gizi buruk, itu bukan akibat ulah kekerasan yang dilakukan secara langsung, tetapi lebih kepada akibat tatanan sistem politik, sosial, budaya, dan juga ekonomi yang tidak adil atau tidak seimbang dalam menjalankan perannya. Karena alasan ini menyebabkan kekerasan menjadi terbuka. Atau contoh lain seperti pembalasan dendam, pengasingan, blokade, dan diskriminasi. Kekerasan baik langsung maupun tidak langsung di atas dapat kita lihat dalam aneka wajah kekerasan, yaitu yang pertama, kekerasan sosial. Kekerasan sosial adalah situasi diskriminatif yang mengucilkan sekelompok orang agar tanah atau harta milik mereka dapat dijarah dengan alasan pembangunan negara. Payung pembangunan seperti sebuah tujuan yang boleh menghalalkan secara segala cara. Ada sekelompok orang atau wilayah tertentu yang sepertinya tanpa henti mengusung stigma dari penguasa. Stigmatisasi yang biasa berlanjut
dengan marginalisasi dan berujung pada viktimasi. Mereka yang mengusung stigma tertentu sepertinya layak diterbitkan, dibunuh, atau diperlakukan tidak manusiawi. Yang kedua, kekerasan kultural. Kekerasan kultural terjadi ketika ada pelecehan, penghancuran nilai-nilai budaya minoritas demi hegemoni penguasa. Kekerasan kultural sangat mengendalikan stereotipi dan prasangka-prasangka kultural. Dalam konteks ini, keseragaman dipaksakan, perbedaan harus dimusuhi dan dilihat sebagai momok. Apa yang menjadi milik kebudayaan daerah tertentu dijadikan budaya nasional tanpa sebuah proses yang demokratis, dan budaya daerah lainnya dilecehkan. Yang ketiga, kekerasan etnis. Kekerasan etnis berupa pengusiran atau pembersihan sebuah etnis karena ada ketakutan menjadi bahaya atau ancaman bagi sekelompok tertentu. Suku tertentu dianggap tidak layak, bahkan mencemari wilayah tertentu dengan berbagai alasan. Suku yang tidak disenangi harus hengkang dari tempat diam yang sudah menjadi miliknya bertahun-tahun dan turun-temurun. Yang keempat, keagamaan. Kekerasan keagamaan terjadi ketika ada fanatisme, fundamentalisme, dan eksklusifme yang melihat agama lain sebagai musuh. Kekerasan atas nama agama ini umumnya dipicu oleh pandangan agama yang sempit atau absolut, menganiaya atau membunuh penganut agama lain dianggap sebagai sebuah tugas luhur. Kekerasan atas nama agama sering berpijak pada genderang perang. Allah harus dibelah oleh manusia. Penyebab kekerasan didasarkan hanya pada satu penyebab saja. Penyebabnya sangat kompleks dan terjadi di tingkat yang berbeda. Penyebab kekerasan biasanya dibagi menjadi 4 tingkat. Yang pertama, karena faktor pribadi. Yang kedua, karena faktor relasi. Yang ketiga, karena faktor lingkungan sosial terdekat. Dan yang keempat, karena faktor lingkungan sosial yang lebih luas. Sekian dari saya yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.